P3 minta Panglima TNI bijaksana soal prajurit simpatisan Habib Rizik Syihab. Glora.co. Sejumlah anggota TNI dijatuhi sanksi lantaran menjadi simpatisan pimpinan Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi P3 Saifullah Tamliha meminta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bijak menyikapi prajurit simpatisan itu. Jika benar oknum TNI tersebut sampai diborgol, cara tersebut terlalu berlebihan. Rakyat adalah ibu kandung bagi TNI, jangan sampai pula TNI dianggap menyakiti perasaan ibu kandungnya. Menurut Tamliha, sebelumnya ada sejumlah anggota TNI yang dijatuhi sanksi karena postingannya tak sesuai aturan. Sekali lagi, Tamliha menekankan agar Marsikal Hadi dan jajarannya bijaksana terhadap prajurit simpatisan Habib Rizik. Sudah beberapa kasus perwira dicopot dari jabatan akibat postingan di media sosial. Namun Panglima TNI dan para kepala staf TNI AD, AU, dan AL hendaklah bijaksana terhadap anggotanya yang bersimpati kepada HRS. Bagi Ketua DPP P3 ini, memang ada aturan internal TNI terkait penggunaan media sosial. Aturan itu agar anggota TNI tak mempublikasikan pendapat pribadi yang menuai polemik di masyarakat. Sebelumnya, anggota TNI AU Serka BDS ditahan oleh POM TNI AU setelah viral video menyanyikan lagu sambutan kedatangan kepada Habib Rizik Syihab. Kadispen TNI AU atau Kadispenau Marsma Fajar Adrianto mengingatkan prajurit soal aturan bermedsos. Ia juga mengatakan bahwa saat ini yang bersangkutan telah ditahan di POM dan sedang didalami untuk tahu apa hukuman yang sesuai dengan yang diperbuatnya. Intinya sebetulnya tidak dilarang untuk bermedsos, tetapi ada aturan rambu-rambu dalam bermedsos seperti arahan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau. Dia melanggar perintah itu. Marsma Fajar memberi himbauan kepada prajurit TNI AU. Dia meminta agar para prajurit menerapkan aturan seperti yang sudah diperintahkan oleh pimpinan ketika bermedia sosial. Prajurit TNI AD dipenjara 14 hari, personil TNI AU diborgol. Panglima Kodam atau Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman mengatakan, Kopda Asyari Triyuda selaku personil Kompi A Batalion Zeni Konstruksi atau Yonzikon 11 Durdaga Wigra dikenakan penjara. Dalam video yang direkam dalam perjalanan pengamanan menuju Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 9 November, Kopda Asyari mengaku siap mengawal kedatangan pendiri Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Persiapan pengamanan Imam Besar Habib Rizik Syihab, kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Takbir, Allahu Akbar. Begitulah ucap Kopda Asyari dalam video yang direkamnya sendiri tersebut. Dudung pun menganggap jajarannya itu telah melanggar aturan internal tentang media sosial. Viralnya anggota Zepur 11 Durdaga Wigra, personel tersebut mendapatkan hukuman disiplin militer berupa penahanan ringan sampai dengan 14 hari karena tidak mentaati perintah kedinasan yang sudah dikeluarkan berulang kali tentang larangan penyalahgunaan media sosial oleh prajurit TNI AD dan keluarganya. Demikian kata Dudung saat mengunjungi markas Yonzikon 11 di Matraman, Jakarta Pusat. Yonzikon 11 sebelumnya berada di bawah Pusat Zeni Angkatan Darat atau Puziat. Kemudian Kasat Jenderal Andika Perkasa memimpin serah terima pengalihan komando dan pengendalian atau alih kodal dari Puziat kepada Kodam Jaya di Mabesar pada Jumat 23 Oktober lalu. Menurut Dudung, Kopda Asyari telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dudung pun berpesan kepada jajarannya untuk berhati-hati dalam menggunakan medsos. Pihaknya juga mengingatkan seluruh prajurit di jajaran Kodam Jaya untuk tidak mengunggah rahasia yang berkaitan dengan kegiatan militer, serta berfoto dengan pakaian seragam dan kesempatan atau pose yang tak pantas. Selain personel TNI AD, personel TNI AU juga terjerat kasus ketika merekam nyanyian untuk menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab sejak 2017 tertahan di Arab Saudi. Tidak berselang lama, foto Serka BDS dengan tangan diborgol pun beredar. Serka BDS mengenakan baju tahanan dengan tulisan tahanan polisi militer di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanut Halim Perdana Kusuma. Kepala Dinas Penerangan AU atau Kadispenau Marsma Fajar Adrianto menyatakan Serka BDS ditahan bukan karena menyanyi, melainkan melanggar aturan medsos. Sementara Kepala Penerangan Lanut Halim Perdana Kusuma Letkol Rizwar juga mengatakan personel yang berdinas di Satuan Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur itu ditahan terkait dengan unggahan di medsos. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oknum AU karena unggahan dari video itu. Dan prajurit TNI yang ditahan segera gara-gara video sambut Habib Rizik. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Yusuf Mansur membagikan video anggota Kompi A Yonzikon 11 Kodam Jaya saat sedang melantunkan surat Al-Mulk dengan merdu di akun Instagramnya @YusufMansurNew. Kopda Asyari sangat fasih dalam melantunkan surat yang berjumlah 30 ayat itu. Yusuf Mansur pun mempercarai dan juga mengapresiasi seorang prajurit TNI bisa hafal surat Al-Quran. Insyaallah seluruh muslim-muslimah di seluruh dunia hafiz Quran, amin. Begitulah tulis Yusuf Mansur dalam akun Instagramnya. Dalam video tersebut, banyak netizen mengomentari prajurit yang tampan itu sekaligus hafiz Al-Quran. Seperti Fedria_Meizti. Ini nih yang dicari. Dan Ghazali_Harry. Tapi sekarang kasihan lihat beliau diborgol.
Ada pula akun dari Slamet Raharjo, ayolah Tat, bantu beliau. Wahid 7458, subhanallah terasa sejuk namun kami umat beragama harus paham. Menyikapi ucapan para tokoh yang ditokohkan karena agama mengajarkan ketentraman, kebersamaan bukan untuk membuat masyarakat menjadi pecah belah saling curiga. Kalau umat sudah saling curiga maka itu akan jadi malapetaka tulang negara ini. Bagus, harus, cuman dia kurang paham soal tanggung jawabnya. Jadi pintar itu wajib namun juga harus pintar, tapi kita ini siapa itu yang harus dipahami? Dan pemirsa, terkait dengan kejadian yang viral akhir-akhir ini tentang penangkapan dan penahanan dari anggota TNI kita, mari kita ingat kembali satu sosok yang berada di belakang Tentara Nasional Indonesia dari dulu, Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk 3 badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan atau BPP. BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan juga Heiho. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan. Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit Tentara Kebangsaan jika telah datang saatnya. Karena pada saat itu komunikasi masih sulit, tidak semua daerah di Indonesia mendengar pidato Presiden Soekarno. Mayoritas daerah yang mendengar itu adalah Pulau Jawa, sementara tidak semua Pulau Sumatera mendengar. Sumatera bagian timur dan Aceh tidak mendengarnya. Walaupun tidak mendengar, pemuda-pemuda di berbagai daerah Sumatera membentuk organisasi-organisasi yang kelak menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Di Palembang terbentuk BKR tetapi dengan nama yang lain yaitu Penjaga Keamanan Rakyat atau PKR atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat BPKR. Sementara menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu menyebabkan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia yang dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Situasi ini menjadi mulai tidak aman. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Pemerintah memanggil bekas Mayor KNI Urip Sumoharjo ke Jakarta. Wakil Presiden Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara. Pada waktu itu, markas tertinggi TKR berada di Yogyakarta. Sementara Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945 mengangkat Supriyaji, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan pemimpin tertinggi TKR. Akan tetapi dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945, diadakan konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Hasil dari konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Sudirman sebagai pimpinan tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah bernomor 2 /SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Markas tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1945, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui penetapan pemerintah nomor 4/SD tahun 1946. Untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara
Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo dan Komodor Surya Dharma. Pada tanggal 17 Mei 1946, panitia mengumumkan hasil kerjanya berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan, laskar-laskar dan barisan-barisan serta Badan Perjuangan Rakyat. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara dan pelantikan tersebut, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik. Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyak laskar-laskar dan Badan Perjuangan Rakyat kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan Badan Perjuangan Rakyat lain. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut, pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan Badan Perjuangan lain. Pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan Badan dan Laskar Perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan Laskar-Laskar Perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Surya Dharma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Insinyur Sakirman, dan Jenderal Mayor Joyo Kusumo. Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua angkatan perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan. Dan inilah sejarah Tentara Nasional Indonesia, dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi TKR Tentara Keamanan Rakyat dan selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini banyak rakyat Indonesia yang membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler rakyat. Maka pada tanggal 3 Juni 1947, Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI secara resmi. Setelah konferensi meja bundar atau KMB pada bulan Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejalan dengan itu, maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS atau APRIS yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. Pada tahun 1998, terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri-sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. Kita kembali pulang.